Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dimas Putra Pratama. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi yang saya buat yang berjudul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap opini audit going concern dengan perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan dosen pembimbing pertama yaitu Pak Adam Zakaria dan dosen pembimbing kedua itu Bapak Muhammad Yusuf. Bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang perusahaan didirikan sebagai entitas dengan tujuan untuk menghasilkan laba dan menjaga kelangsungan hidup untuk going concern. Lalu perusahaan akan membuat laporan keuangan sebagai alat komunikasi untuk menggambarkan serta mengkomunikasikan kondisi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan merupakan pernyataan dari manajemen yang mana hal tersebut belum tentu mencerminkan seluruh kinerja dari perusahaan yang sebenarnya. Salah satu solusi untuk mengurangi risiko informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ialah dengan mengadakannya audit independen oleh auditor. Dalam proses audit Dalam proses audit, auditor menilai pada ketetapan catatan informasi bahwa informasi yang dicatat itu apakah telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan sesuai dengan standar akuntansi. Lalu hasil akhir dari audit akan disajikan dalam bentuk laporan berupa laporan audit. Karena itu, auditor dibutuhkan agar laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan tidak menyesatkan serta memberi penilaian apakah perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup atau going concern selama 12 bulan setelah laporan audit dibentuk. Masih terdapat hasil penelitian atau research dari segi hasil penelitian dan variabel yang digunakan. Dalam proses penelitiannya menggunakan rasio keuangan dan sumber yang disajikan objek penelitian ialah laporan keuangan dari sebuah entitas itu sendiri. Kemudian hasil dari laporan keuangan itu merupakan cerminan dari proses kinerja dari entitas yang menerbitkan laporan keuangan, sehingga apa yang diteliti benar-benar bersumber dari entitas dari kondisi dari entitas. Demikian yang menjadi dasar penelitian untuk dilakukannya penelitian dengan judul pengaruh rasio keuangan, pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap opini audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Berikut adalah pertanyaan dan tujuannya. Untuk mengukur profitabilitas, apakah berpengaruh terhadap audit going concern. Kedua itu likuiditas berpengaruh terhadap opini audit going concern. Ketiga adalah leverage berpengaruh terhadap audit going concern. Yang keempat, apakah ukuran perusahaan dapat moderasi profitabilitas terhadap audit going concern. Yang kelima adalah ukuran perusahaan apakah dapat memoderasi likuiditas terhadap opini audit going concern. Dan keenam adalah ukuran perusahaan apakah dapat memoderasi leverage terhadap opini audit going concern. Lalu manfaat penelitiannya yaitu pertama ada teoris untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman, kedua itu untuk membuktikan empiris atas hasil penelitian sebelumnya, ketiga adalah untuk menambah referensi, yaitu untuk manfaat praktisnya pertama untuk perusahaan, yaitu untuk kedua untuk masyarakat, ketiga untuk investor dan calon investor, dan keempat adalah untuk auditor independen. Bab kedua itu ada 3 pustakaan. Teori pendukung yang pertama adalah agensi teori. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan hubungan antar dua individu yang berbeda kepentingan. Pertama sebagai agen yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua adalah signaling teori, yaitu teori yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi investor atau penerima informasi. Dari pendukung selanjutnya itu adalah opini audit. Opini audit merupakan kesimpulan yang diberikan auditor atas rangkaian tugas audit dengan menitik beratkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang diterima umum. Yang kedua itu ada opini audit going concern. Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan memiliki kelangsungan hidupnya. Yang selanjutnya adalah profitabilitas, yang mana rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan atau menghasilkan laba dari aktivitas. Selanjutnya itu adalah likuiditas yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendek. Terakhir, yang selanjutnya adalah leverage, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban jangka panjang.
Yang terakhir, adanya ukuran perusahaan merupakan skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya. Selanjutnya adalah hipotesa. Pertama yaitu profitabilitas terhadap audit going concern, yang mana jika profitabilitas tinggi dan sudah divalidasi kebenarnya oleh auditor, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor dalam menulis opininya yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha perusahaan, yang mana kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan laba dari aktivitas operasi perusahaan yang dapat menunjukkan perusahaan dapat bertahan untuk periode mendatang atau sebaliknya. Yang kedua itu adalah likuiditas terhadap audit going concern. Tingkat likuiditas yang tinggi dan sudah divalidasi kebenaran oleh auditor dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor dalam menulis opini yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha, yang mana kemampuan aset lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Hal itu mengindikasikan perusahaan dapat terbebas dari gagal bayar dan dapat menunjukkan perusahaan dapat bertahan untuk periode mendatang atau sebaliknya. Selanjutnya ada solvabilitas terhadap audit going concern, di mana solvabilitas yang tinggi dan sudah divalidasi kebenarannya auditor dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor dalam menulis opini yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha perusahaan. Di mana komposisi struktur modal perusahaan yang optimal tentu dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan usaha atau sebaliknya. Yang selanjutnya itu adalah pengaruh profitabilitas terhadap concern dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Jika perusahaan mengalami kenaikan profit, maka aset pun dapat meningkat dan semakin besar. Kaitannya dengan ukuran perusahaan adalah semakin besar perusahaan, maka aktiva yang dimiliki juga akan besar, sehingga dapat mengurangi dampak kebangkrutan dan akan dapat mengurangi pemberian opini audit concern oleh auditor. Selanjutnya itu adalah likuiditas terhadap audit concern dengan ukuran perusahaan sebagai motivasi. Likuiditas dilihat dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar. Kaitannya dengan ukuran perusahaan adalah semakin besar perusahaan, maka dinilai perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menyebabkan semakin tinggi rasio likuiditasnya. Dengan itu, perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi akan dapat mengurangi pemberian opini audit perusahaan dan auditor. Yang terakhir adalah pengaruh leverage terhadap audit perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi. Solvabilitas perusahaan dapat dilihat dengan beberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Kaitannya dengan ukuran perusahaan adalah semakin besar perusahaan, maka total aset yang dimiliki juga besar, yang mana dapat membuka perusahaan untuk mendapatkan biaya operasional berupa utang, sehingga dapat membuat rasio solvabilitas tinggi. Lalu perusahaan juga dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban dikarenakan aset yang besar. Ketiga yaitu metode penelitian. Unit analisis. Unit analisis yang akan menjadi objek yang diteliti adalah perusahaan di sektor industri. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam ini adalah 66 perusahaan dari sektor industri yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 sampai 2020. 2021 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan metode proses sampling dengan teknik pengulangan data, yaitu dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dapat dari Bursa Efek Indonesia melalui website. Dengan teknik pengulangan data yang diberikan adalah komunitas. Adapun operational variable yang dipilih dari baik semua variable adalah sebagai berikut. Profitabilitas menggunakan return on asset, likuiditas menggunakan current ratio, leverage menggunakan debt to asset ratio, opini audit concern. Dengan kode 1 jika terkena opini audit concern, dengan kode 0 jika tidak mendapatkan audit concern. Dan ukuran perusahaan diukur dengan tetap besar. Selanjutnya ada teknik analisis, akan menggunakan aplikasi IPS 12 untuk proses pengolahan data. Adapun analisis statistik, analisis statistik utama yaitu dengan tujuan untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan dipahami. Lalu ada analisis regression logistik dengan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu ada model regresi, overall model fit,
koefisien determinasi, kelayakan model regresi, sama matriks klasifikasi. Yang terakhir dengan uji hipotesis. Lalu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah dengan uji statistik deskriptif. Dari tabel tersebut, saya lihat seperti ini. Ini merupakan sampel penelitiannya. Kemudian kita akan masuk ke analisis statistik deskriptifnya. Pada tabel 4.2 bisa dilihat bahwa semua rangkaian sudah dijelaskan baik median maksimum dan nilai minimal dari masing-masing variabel. Lalu dengan tabel 4.3 dengan distribusi frekuensi opini concern seperti berikut. Lalu masuk ke pengujian hipotesa yang pertama itu dengan uji regresi logistik. Baik, pada uji regresi logistik ini bisa dilihat bahwa kesimpulan pertama itu profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 5,460 ya, dengan nilai profitabilitas sebesar 0,025. Karena ini nilai profitabilitas di atas 5% dapat dihasilkan bahwa H1 itu. Lalu dengan variabel kedua memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 0,854 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,417, maka hipotesa ditolak karena di atas 5%. Lalu dengan variabel ketiga yang mana nilai koefisien sebesar 1,83 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,182. Dengan ini hipotesa ditolak karena nilainya di atas 5%. Lalu untuk variabel keempat yaitu pengaruh profitabilitas yang dimoderasi oleh ekonom perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar 1,916 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,674. Dan ini hipotesa ditolak karena di atas 5%. Lalu untuk variabel kelima memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 126 dengan nilai profitabilitas sebesar 0,41. Dengan ini nilai hipotesa diterima. Yang artinya ada hubungan antara variabelnya. Lalu untuk hipotesa ketiga memiliki koefisien sebesar minus 727 dengan probabilitas sebesar 0,99, maka hipotesa dianggap ditolak karena lebih dari 5%. Lalu selanjutnya ada uji keseluruhan model fit seperti di tabel tersebut. Dengan hasilnya menunjukkan bahwa regresi menunjukkan bahwa keseluruhan model regresi logistik yang merupakan model yang baik. Lalu ada koefisien determinasi hasilnya sebagai berikut, yang mana menunjukkan nilai McFadden per square-nya sebesar 0,411, yang artinya 41% variabel kurang lebih dependen, yaitu opini audit yang dipengaruhi oleh variabel independennya. Sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Lalu selanjutnya itu ada uji kelayakan model regresi, hasilnya sebagai tabel berikut. Dengan nilai chi-square sebesar 0,9541, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara model dengan nilai observasinya. Sehingga tes uji kelayakannya berhasil dan layak. Selanjutnya itu ada uji matriks klasifikasi. Hasilnya sebagai tabel berikut. Dengan
foto prediksi model regresi terhadap opini rate konsum mendapatkan nilai 96%. 80% hal tersebut terlihat dari 121 sampel mampu diprediksi oleh regresi dari total 125 sampel yang diuji. Lalu foto prediksi dari model sampel yang tidak mengalami periode konsum sebesar 38,46%. Hal tersebut terlihat dari 5 sampel mampu diprediksi oleh regresi dari total 3 sampel yang diuji. Dengan itu, aku tetap memprediksi regresi secara keseluruhan model menunjukkan sebesar 91%. Selanjutnya itu ada pembahasan terkait hipotesa. Untuk hipotesa pertama, itu berdasarkan hasil pengujian hipotesa pertama menunjukkan variabel probabilitas memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,25 atau lebih dari 5%, yang arti probabilitas ditolak tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas. Probabilitas kedua yang mana pengujian yang mana probabilitas sebesar 0,417 atau lebih dari 5%, artinya hipotesa likuiditas ini ditolak atau tidak ada pengaruh. Lalu untuk hipotesa ketiga, berdasarkan uji probabilitas yang ada sebesar 13,83 atau lebih dari 5%, yang mana artinya pengaruh terhadap leverage dan confidence itu tidak ada, dan artinya tidak pengaruh dan hipotesa ditolak. Lalu untuk hipotesa keempat, dengan probabilitas sebesar 1,916 atau lebih dari 5%, yang mana artinya 50% tidak dapat memoderasi hipotesa ini. Probabilitas terhadap probabilitas. Lalu untuk hipotesa kelima, yang mana probabilitas sebesar 0,045 atau yang artinya di bawah 5%, artinya 50% dapat memoderasi pengaruh hipotesa terhadap probabilitas. Lalu untuk hipotesa yang keenam, probabilitas menunjukkan sebesar 0,999 atau lebih dari 5%, artinya perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap unit konsum. Bab 5 yaitu bab untuk kesimpulan pertama ada probabilitas tidak berpengaruh, dan untuk kesimpulan kedua ada likuiditas tidak berpengaruh, tiga leverage tidak berpengaruh, dan kesimpulan keempat perusahaan tidak dapat memoderasi profitabilitas. Yang kelima itu kesimpulannya ukuran perusahaan dapat memoderasi likuiditas, dan kesimpulan keenam ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi leverage. Yang ketujuh yaitu ukuran perusahaan lebih baik digunakan menjadi variabel independen dibandingkan menjadi variabel moderasi. Untuk implikasinya ada implikasi literatur untuk menjadi pembaru literatur serta diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya oleh peneliti. Dan untuk implikasi praktis yaitu untuk memberikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, investor, pemegang saham untuk kelangsungan usaha dari perusahaan. Lalu untuk keterbatasan penelitian, yaitu ada populasinya mungkin tidak terlalu banyak karena hanya fokus pada sektor industri. Lalu ada periodenya hanya mencakup 3 tahun saja, yaitu 2021 sampai 2023. Lalu untuk keterbatasan yang terakhir adalah hanya menggunakan data sekunder, jadi sangat bergantung pada data yang tersedia khususnya di web atau yang disediakan secara dipublikasi. Lalu untuk rekomendasi, yang pertama itu untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi serta menambah sektor. Lalu untuk rekomendasi kedua diharapkan memperpanjang periodenya. Lalu untuk yang ketiga adalah untuk memastikan data yang tersedia apakah dipublikasi atau tidak. Baik, itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.